Alamin. Wassalatu wassalamu alal mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji Fiqhul Asma'il Husna karya Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullahu taala. Masih dalam bab iqtida'u asma'illahi li athariha minal khalqi wat takwin. Kandungan nama-nama Allah dan pengaruhnya terhadap makhluk dan penciptaan. Yaitu di dalam bab ini beliau coba menyebutkan secara umum ya, di antara pembahasan yang menunjukkan, yang menguatkan bahwa ilmu tentang Asmaul Husna adalah ilmu yang paling agung. Ya. Ini di antara babnya. Kenapa dikatakan ilmu yang paling agung? Karena sampai di dalam penciptaan makhluk, ya, pengaturan alam, semuanya itu bagian dari asar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi ketika Allah ciptakan manusia, menciptakan makhluk, bumi, ya, langitnya dan perhiasannya, makhluk atas dan makhluk yang di bawah, itu semua tentu kita katakan bagian atau makna asar dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir, yang Maha Mampu. Ya. Nama Allah yang Syekh jelaskan, ya, Al-Majid. Ya. Al-Hamidul Majid. Ya. Boleh sebutkan nama Allah Al-Hamid dan Al-Majid di antara kandungannya dan pengaruhnya terhadap penciptaan, yaitu boleh sebutkan bahwa nama Allah Al-Majid dan Al-Hamid itu menghalangi, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sia-sia. Itu mustahil. Allah menciptakan manusia setelah itu ditinggalkan begitu saja, tidak diperintah, tidak dilarang. Itu mustahil. Kenapa? Karena Allah punya nama Al-Hamid, Al-Majid. Jadi itu Syekh Hafizahullah coba mengaitkan di situ. Kenapa? Karena seluruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu dengan hikmah. Paham ya? Allah cipta manusia, maka tidak mungkin dikatakan Allah cipta mereka setelah itu ditinggalkan. Ya. Berarti ketika Allah mencipta manusia kemudian ditinggalkan, tidak ada perintah, itu kesia-siaan. Paham? Berarti itu adalah kezaliman. Ya. Allah berbuat hal yang sia-sia dan kekeliruan. Kata Allah, ma khalaqna hadza batila. Kami tidak cipta segala makhluk ini, iya, dengan kebatilan, yaitu salah dalam mencipta, keliru dalam mencipta. Paham? Berarti dari konsekuensi nama Allah, Allah Maha Terpuji, Al-Majid, ya, Al-Hamid, ya, yang selalu dipuji dan disanjung karena perbuatannya selalu benar. Paham maksudnya? Karena perbuatannya selalu ada hikmah. Di antara perbuatan Allah adalah Al-Khalq, mencipta. Paham ya? Dapat ya? Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala selalu dipuji dengan seluruh perbuatannya. Kenapa? Karena seluruh perbuatan Allah ada hikmahnya. Tidak ditanya Allah kenapa turun di sepertiga malam, kenapa bukan siang.
Iya kan? Allah mampu juga turun siang, sore. Tapi sekali lagi Allah dengan perbuatannya ada hikmah. Benar pasti. Tidak ada hanya kebetulan. Ya, berbuat kebetulan. Itu manusia. Ta'ala Allah. Maha suci Allah dari hal itu. Paham? Kenapa? Karena Allah Al-Majid Al-Hamid. Selalu terpuji. Dan sifat Al-Hamid. Nama Allah Al-Hamid. Sifat hamd di dalamnya. Itu zatiyah. Paham? Allah terus-menerus terpuji. Paham? Tidak pernah Allah subhanahu wa ta'ala sekali iya, tidak terpuji. Dalam artian ada salahnya. Ta'ala Allah. Iya. Subhanallah. Maha suci Allah dari hal itu. Paham? Dan dari perbuatan Allah adalah mencipta. Makanya Allah mencipta si fulan, mencipta ini dan itu. Benar. Kenapa Allah Al-Hamid selalu terpuji berperbuatannya. Dan sekali lagi kita ulangi bahwa sifat pujian untuk Allah itu dzati. Sebagaimana pendengarannya, penglihatannya, dzati. Ginanya Allah, dzati. Ya. Tidak butuhnya Allah kepada makhluk itu dzati. Dalam artian dzati yaitu terus menerus ada pada Allah. Tidak pernah Allah sedetik, sekejap butuh kepada makhluk. Ya. Dan seterusnya. Jadi sifat sekali lagi Al-Majid, Al-Hamid, ya, sifat pujian untuk Allah itu terus menerus. Makanya kita katakan bahwa semua sifat-sifat Allah, semua nama-nama Allah pujian. Paham? Sudah kita selesaikan dalam Qaidul Musla. Bahkan sifat yang bentuknya ditiadakan dari Allah, tidak tidur, tidak ngantuk, tidak capek, tidak lupa, pujian. Iya kan? Karena kita sudah sebutkan bahwa tujuan Allah menyebutkan sifat yang bentuknya ditiadakan dari Allah untuk apa? Menyebutkan kesempurnaan lawannya secara sempurna. Allah sebutkan dirinya tidak ngantuk, tidak tidur. Kenapa? Untuk menjelaskan kesempurnaan hidupnya Allah. Pujian lagi di situ. Ya kan? Baik. Bahkan ulama mengatakan, perhatikan. Ketika Allah sebutkan laisa kamitslihi syai'. Sekarang coba lihat bentuknya, penetapan atau penafian? Apa artinya laisa kamitslihi syai'? Semua jawab. Laisa kamitslihi apa artinya? Tidak ada yang semisal dengan Allah. Coba lihat konteksnya. Penafian atau penetapan? Jawab semua dulu. Penafian kan? Tapi pernahkah kita paham di situ bahwa kata para ulama ayat ini bentuknya penafian. Tapi hakikatnya adalah Allah ingin menetapkan keesaannya. Paham? Saking sempurnanya Allah, ya, saking satu-satunya Allah Esa di situ, tidak ada samanya sedikit pun. Paham? Berarti laisa kamitslihi syai' lagi-lagi untuk menyebutkan keesaannya, kesendiriannya Allah. Kenapa? Tidak ada samanya. Tidak ada samanya sedikit pun. Berarti apa? Penetapan keesaannya. Ahadiyahnya Allah. Dinafikan yang semisal darinya. Karena kalau ada samanya berarti dua. Iya kan? Oh ada samanya. Berapa samanya? Dua. Bertiga berarti. Karena ada samanya dua. Tapi kata Allah laisa kamitslihi syai'. Berarti apa? Maha Esa Allah di situ. Tunggal. Sendiri Allah. Tidak ada samanya. Semua di bawahnya. Berarti kalau dinafikan yang semisal. Ya, apalagi yang lebih mulia dari Allah. Lebih tidak ada lagi. Paham maksudnya? Karena yang semisal saja tidak ada. Apalagi yang mengalahkan Allah. Lebih-lebih lagi tidak ada. Siapa yang bisa mengalahkan Allah? Allah nafikan kesamaan. Berarti hakikatnya apa? Hakikatnya adalah penetapan. Allahu Ahad. Ya. Adapun kalau lam yalid wa lam yulid itu jelas untuk menetapkan keesaan Allah. Karena iya, penafian orang tua dan anak dari Allah. Berarti Esa Allah sendiri kan? Iya. Tapi laisa kamitslihi syai' itu penafian umum. Ternyata juga memberikan makna
penetapan ahadiyah Allah. Keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kembali kepada makna semua sifat-sifat Allah. Semua nama-nama Allah adalah Al-Hamd. Pujian untuk Allah. Makanya kita katakan sifat pujian itu dzatiyah. Tsumma qala hafizahullah ba'da dzalik. Wa man ta'ammala fi sarayani atharil asma'i was sifat, maka siapa yang menelaah, memperhatikan ya fi sarayani atharil asma'i was sifat, pada penerapan ya, saroyan artinya kan sari, berjalan. Ya. Siapa yang memperhatikan berjalannya asar nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Siapa yang memperhatikan ya hasil ya dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya pada apa? Pada perintah dan larangannya. Al-amr fil amri wal alam. Alam itu makhluk. Paham? Jadi beda al-amr. Al-amr itu perintah Allah dan larangannya berarti sifat Allah. Ya. Al-alam makhluk. Paham ya? Jadi siapa yang melihat, memperhatikan kaitan antara sifat-sifat Allah pada perintah dan larangannya. Dan kaitan antara sifat-sifat Allah dan penciptaannya. Alam, makhluk. Hadahu ilal imani bi kamali Rabbi subhanah fi asmail husna wa sifatihil ulia wa af'alihil hamidah. Allah niscaya Allah akan memberikan untuknya hidayah, petunjuk ya, untuk mengenal kesempurnaan Rabb subhanah pada nama-namanya dan sifat-sifatnya yang tinggi dan pada perbuatan-perbuatan Allah yang terpuji. Paham? Berarti di sini ya menunjukkan bahwa tidak semua orang bisa. Dan tidak semua orang Allah berikan keinginan untuk memperhatikan itu. Butuh ta'ammul memang. Makanya Allah dalam Al-Quran banyak. Afa yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Memang Allah ajak dulu untuk nazar. Ta'ammul, ya kan? Nazar itu bukan sekedar nazar melihat. Karena orang kafir juga lihat itu gerhana, lihat itu bulan, bintang, hujan. Bahkan lihat itu bencana-bencana alam, lihat dengan mata. Tapi nazar dalam Al-Quran bermakna ta'ammul. Lihat dengan makna lebih. Apa itu? Menelaah, berpikir. Allah, dia pikir, bukan cuma dia lihat saja. Karena kalau melihat mereka cuma lihat, orang ada mata. Makanya dikatakan subhanallah ya dalam Al-Quran, bukanlah buta itu buta mata, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, itu buta, kata Allah. Buta bukan buta mata, tapi buta hati berpikir. Kalau mata melihat, tapi tidak ada berpikir, cuma lihat saja, tidak sampai ke hatinya. Iya, gerhana berapa kali, bahkan mereka subhanallah syuting. Iya kan? Jelas-jelas kata Nabi, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Matahari dan bulan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Fa idza ra'aitumuhu. Kalau kalian lihat ini gerhana, ya? Fafza'u ila shalah. Ya, segera untuk salat, berzikir. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Iya. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayati. Kata Nabi SAW, tidak terjadi gerhana itu karena ada yang mau meninggal atau ada yang lahir. Tapi kata Nabi SAW, itu Allah ingin peringatkan untuk hamba. Dzalika yukhawifullah bi ibadah, kata Nabi. Allah ingin ingatkan. Allah ingin pertakutkan hamba. Tidak takut juga. Ya kan? Bahkan senang-senang saja lihat gerhana. Iya, dijadikan apa? Baik. Sudah. Jadi kata beliau, siapa yang memperhatikan itu, Allah akan bukakan pintu hidayah untuknya, untuk mengenal kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu subhanahu lahu fi kulli ma qadahu wa qaddarahu al-hikmatul balighah.
wal ayatul bahirah wa ta'rifatu ila ibadihi bi asma'ihi wa sifatihi wastid'a'u mahabbatihim lah wa dzikrihim lah wa syukrihim lah wa ta'abbudihim lah bi asma'ihil husna. Masya Allah. Kalau dia perhatikan ya perkara tersebut, lihat saya ciptaan-ciptaan Allah. Dia perhatikan, dia ingat keluar biasaan Allah di situ, keagungannya, sempurnanya dalam mencipta, tidak ada celah sedikit pun. Ya kan? Dia akan kenali Allah dengan kesempurnaan sifat-sifatnya. Dia akan kenali, kata Syekh, bahwa Allah Subhanahu wa taala miliknya kesempurnaan pada apa-apa yang Allah putuskan, qadahu wa qaddarah, apa-apa yang Allah takdirkan. Paham maksudnya? Dia lihat apa yang terjadi di depan matanya, dari musibah ada yang dapat nikmat. Dia telaah itu, dia betul-betul sempurna Allah dalam takdirnya. Iya kan? Nah, lihat para sahabat, subhanallah. Contoh, lihat di dalam perang Uhud. Kalah kan? Nah, di antara hikmahnya Allah ingin agar sahabat kembali belajar dari kesalahan itu. Apa kata Allah dalam surah Al-Imran? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari, ya kata Allah, yang kami putarkan untuk kalian. Maksudnya kata ahli tafsir, sebelumnya kalian menang di perang Badar, sekarang kalah di perang Uhud. Tapi apa kata Allah? Itulah hidup seperti roda. Kalian menang, sekarang kalah dulu. Iya kan? Hikmah Allah, takdirnya. Sahabat betul-betul di situ. Iya, betul banyak yang meninggal dengan hikmah Allah. Itulah terbunuh pamannya Nabi Hamzah. Nabi patah giginya di situ. Mereka mengambil pelajaran, ini bahaya dari menyelisih perintah Nabi. Kalau itu sebabnya kan? Iya. Itu kalau menelaah, dia tidak hanya melihat ini hilang harta, hilang nyawa, hilang ini. Kalau begitu, itu yang difikirkan akan kecewa. Berkeluh kesah itu kalau itu yang diingat. Tapi coba larinya ke sini. Kesempurnaan takdir Allah. Pelajaran yang diambil. Ketentuan dan hukumnya pasti benar. Aman. Ya kan? Baik. Ini sekali lagi bagi orang yang ta'ammul. Melihat dan berpikir, bukan sekedar dilihat. Ya. Dia akan tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala pada setiap apa-apa yang Allah putuskan, takdirkan, ada hikmah. Iya. Itu susun kalimatnya begini, wa annahu subhanahu lahul hikmatul baligha fi kulli ma qada wa qaddara. Begitu susun kalimatnya sebenarnya. Paham maksudnya? Bahwa untuk Allah Subhanahu wa taala punya hikmah yang dalam pada apa? Pada semua apa yang Allah putuskan, takdirkan. Susunan sebenarnya seperti itu. Jadi ada takdim wa takhir. Baik. Wal ayatul bahirah, dia akan tahu bahwa Allah di sana memiliki tanda-tanda, ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan yang sangat kuat. Ya. Yang menunjukkan bahwa Allah penguasa. Wa ta'rifatu ila ibadihi, dan dia akan kenali Allah, dia akan tahu bahwa di sana banyak tanda-tanda pengenal untuk Allah. Ta'rifat. Saya terjemahkan seperti itu ya. Ta'rifat untuk siapa? Untuk hamba. Ta'rifat untuk Allah pada hamba. Paham maksudnya? Jadi pada ciptaan-ciptaan Allah, di situ ada ta'rifat untuk Allah pada hamba. Ada tempat untuk mengenal Allah. Pada apanya? Ciptaannya, lihat. Itu dalam Al-Quran. Tidakkah kalian melihat pada onta yang dibuat, yang dicipta? Kaifa khuliqat, bagaimana dicipta, bagaimana dibuat. Binatang yang sekuat itu. Iya kan? Ta'rifat ila ibadihi. Dengan apa? Bi asma'ihil wa sifatihi. Pengenalan untuk Allah Subhanahu wa taala.
dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Wastid'a'u mahabbatihim, dan hal-hal yang bisa menarik, mengajak manusia untuk mencintai Allah. Paham maksudnya? Coba telah dulu kalimatnya. Jadi pada ciptaan-ciptaan Allah, pada makhluk-makhluk Allah, itu semua adalah istid'a'u mahabbatihim. Sesuatu yang bisa mendorong hamba untuk cinta kepada penciptanya. Mendorong hamba untuk lahir cinta kepada yang buat itu. Ya. Pada makhluk-makhluknya, pada sifat-sifatnya, ya, ada pendorong untuk apa? Zikrihim lah. Ada pendorong untuk selalu mengingat, memuji Allah. Makanya lihat tanda-tanda Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Iya kan? Tapi kalau kita ya itulah manusia. Nanti zikir ingat Allah ketika terjadi hal yang menakutkan. Tsunami terjadi. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Gitu kan? Kenapa tidak usah tunggu musibah itu? Kenapa nanti ada musibah baru ingat? Kadang muncul takut. Iya kan? Setiap hari kalau mau ingat Allah, lihat ciptaan-ciptaannya. Lihat ciptaan-ciptaannya Allah. Lahir pujian, lahir zikir. Ya. Saya teringat dengan kisah. Nabi SAW ketika memikirkan, kalau tidak salah riwayatnya, Syekh Albani sebutkan dalam kitabnya Sahih Sirah Nabawiyah. Lihat ya. Disebutkan dalam riwayat beliau menyendiri. Iya, karena memikir umatnya, karena beliau ditolak oleh kaumnya. Pergi menyendiri. Lihat. Apa yang Allah perlihatkan? Tanda. Supaya apa? Supaya terhibur. Melalui apa Allah perlihatkan? Allah utus Jibril. Jibril datang kepada Nabi dan sedang duduk sendiri. Jibril mengatakan, ya Muhammad, kamu lihat pohon di depanmu? Di depan ada pohon besar. Kemudian kata Jibril, kamu perintahkan pohon itu datang. Nabi lakukan. Nabi panggil pohon itu. Pohon itu jalan. Berjalan tepat datang di depan Nabi SAW. Kata Jibril, kamu perintahkan kembali. Kembali. Maka Jibril mengatakan kepada Nabi mengatakan kepada Jibril, yakfi, cukup Jibril. Subhanallah, lihat. Yang Allah perlihatkan adalah tanda supaya lebih yakin lagi, terhibur lagi. Ya kan? Ingat Allah. Tapi yang Allah perlihatkan tanda yang nggak tahu kalau kita yang melihat yang tanda itu pohon berjalan kira-kira bagaimana? Lari mungkin kan? Ada pohon jalan. Ya. Itu tanda diperlihatkan. Makanya Jibril, Nabi mengatakan, yakfi, cukup. Baik. Kemudian kata beliau, wa ta'abbudihim lah. Untuk melahirkan penghambaan, ini lebih besar. Penghambaan mereka kepada Allah. Bi asma'ihi al-husna, dengan nama-nama Allah yang indah. Jelas ya? Baik. Maka fakullusmin lahu ta'abbudun mukhtassun bih. Nah, lebih luas lagi, beliau urai. Maka setiap nama Allah, setiap satu nama memiliki penghambaan khusus. Itu memiliki makna yang dengannya kita bisa beribadah kepada Allah. Dari satu nama. Inilah nanti yang akan beliau urai dalam buku ini, inti buku ini. Nama misalnya nama Allah Al-Wahid. Apa itu faidah-faidahnya, pengaruh dalam kehidupan, pengaruh dalam penghambaan. Ya. Nama Allah Al-Aziz dan seterusnya. Hanya ini secara umum dulu. Ya. Supaya nanti pas masuk pada prakteknya, masuk pada penyebutan satu nama, masing-masing nama, ya, kita bisa tergambar. Bisa dapat banyak faedah. Jadi kata beliau, setiap nama untuk Allah ada penghambaan khusus. Ya, dengan nama itu. Ilman wa ma'rifatan wa halan. Ilmu khusus.
Pengenalan khusus. Keadaan khusus. Paham? Dari satu nama itu ya? Ya. Contoh dari nama Allah misalnya As-Sami', Allah Maha Mendengar. Hasilnya dalam penghambaan kita tidak akan berbicara sembarangan. Iya kan? Akan terhalangi kita dari berbuat dosa yang ditimbulkan oleh lisan. Kenapa Allah Sami'? Itu ilmu dengan nama-nama Allah dan sifatnya. Lahir penghambaan. Lahir ibadah. Apa itu? Ya, tarkul muharramat. Meninggalkan keharaman. Itu ibadah. Itu asar pengaruh dari nama Allah As-Sami'. Dan seterusnya. Ya. Itu contoh ya. Wala yatahaqqaqu syai'um min hadza, dan tidak mungkin terwujud sedikit pun dari perkara ini illa bimisli hadzan nadhari wa tadabburi wan nafi' wa tadabburi nafi' fi kulli ismin wa ma yaqtadih. Tidak akan terwujud ilmu pengenalan ya, penghambaan tidak akan pernah terwujud itu kecuali dengan semisal nadhar ini. Ta'ammul tadi, nadhar, melihat, mentadaburi ya, pada setiap nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kandungannya. Tak mungkin. Ya. Di sini kita melihat nikmatnya penuntut ilmu, ya, orang-orang yang belajar. Allah mudahkan mereka untuk menggali ini, mempelajari ini. Yang kebanyakan orang subhanallah, ya, memang tidak dimudahkan oleh Allah, tidak diberikan hidayah, taufik untuk belajar agama. Ada juga yang belajar agama tapi salah metode dalam belajar. Ada. Ya. Dia belum punya manhaj metode dalam belajar sehingga dia dahulukan yang sebatas tidak pantas untuk didahulukan dalam belajar. Dia belum tahu yang mana didahulukan, yang kita, apalagi di awal-awal dia hijrah misalnya. Iya kan? Iya. Apa yang dia wajib dulu yakini? Apa yang dia wajib ketahui dulu? Yang paling pertama. Nah ya, sehingga dia, nah itu kita dapatkan ya, ada sudah lama ngajinya. Ya, sudah sering duduk di majelis. Tapi perkara-perkara yang sifatnya dasar, ya, yang merupakan bagian jawabannya dia nanti di alam barzakh dia tidak tahu. Paham? Bagian dari, ya, yang menentukan jawaban dia nanti di alam barzakh dengan 3 pertanyaan, man rabbuka wa nabiyyuka wa dinuk. Tidak paham tentang tauhid, tentang akidah. Jelas ya? Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi mengingatkan perkara ini dalam Muqaddimah Al-Usul Tsalatsa. Yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Itu yang paling pertama dulu. Setelah bismillah. Iya kan? Wajib atas kita mengetahui, mempelajari 4 perkara. Ilmu. Apa itu ilmu? Ma'rifatullah. Ma'rifatun Nabi wa ma'rifatud din Islam bil adillah. Itu paling pertama dulu. Yang paling pertama. Bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbidu bi jami'il asma'i was sifat. Kata beliau, dan manusia yang paling sempurna penghambaannya adalah yang menghambakan diri, muta'abbid, menghambakan diri kepada Allah dengan seluruh sifat-sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allati yatla'u 'alaihal bashar. Ya. Yutli'u 'alaihal bashar, yang Allah perlihatkan atau nampakkan atas manusia. Ya. Fala tahjabuhu ubudiyatus min an ubudiyatis min akhar. Lihat. Kata beliau, penghambaan atau ibadah yang lahir dari satu nama, ya, tidak menghalangi penghambaan yang lahir dari nama yang lain. Itu saling menguatkan. Iya, jelas saling menguatkan karena akan kembali kepada la ilaha illallah. Di situ akhirnya. Nama apapun yang kita gali, paham? Nama Allah apapun yang kita bahas, dalami,
pasti akan kembali kepada tidak ada yang patut disembah melainkan Dia. Akhirnya di situ. Makanya Syekh menyebutkan tidak akan saling menghalangi itu, ya, penghambaan ibadah yang lahir dari satu nama dari nama-nama yang lain, tidak akan menghalangi. Saling menguatkan. Paham? Kaman yahjabuhu at-ta'abbud bismihi qadir an ta'abbud bismihil halim war rahim. Paham? Sebagaimana tidak menghalanginya penghambaan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir. Ya. Coba kita gali-gali sesuai dengan kemampuan. Penghambaan apa yang lahir kalau kita perhatikan dari nama Allah Al-Qadir? Apa artinya Qadir? Maha mampu. Penghambaan apa yang lahir? Ibadah apa yang lahir? Tidak adanya kesombongan, tawadhu. Iya kan? Kalau ada orang yang mau sombong dengan apa yang dia punya, kemampuan, ilmu, ingat Allah Al-Qadir. Allah mampu untuk menghilangkan itu semua langsung sekejap mata. Allah Al-Qadir. Tidak ada yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Kan? Fir'aun sekejap ditenggelamkan ke dalam tanah, selesai. Korun afwan. Fir'aun sekejap ditenggelamkan oleh Allah ke dalam lautan. Hilang semua dengan pasukannya dan kekuasaannya. Mau sombong apa lagi? Hanya sekejap. Allah Al-Qadir, Maha mampu. Penghambaan yang lahir sekali lagi at-tawadhu, rendah hati. Iya kan? Tidak merasa sombong. Ini satu penghambaan dari satu nama ini, masih banyak penghambaan yang lain dari satu nama. Bukan cuma itu contoh saja. Iya. Dari penghambaan yang lahir dari nama Allah Al-Halim Ar-Rahim. Al-Halim dan Rahim. Au yahjubuhu ubudiyatus mihil mu'ti an ubudiyatus mihil mani'. Ya. Sebagaimana tidak menghalanginya penghambaan dari nama Allah Al-Mu'ti, Maha memberi, dan nama Allah Al-Mani' yang Maha menghalangi. Penghambaan apa yang lahir, ibadah apa yang lahir ketika kita telaah nama Allah Al-Mu'ti yang Maha memberikan? Apa kira-kira? Syukur, bisa. Allah Maha memberi, berarti lahir kesyukuran. Rukun syukur ada 3. I'tiraf, lisan, alhamd, dan kemudian pemanfaatan nikmat itu. Begitu kan? Seseorang tidak dikatakan bersyukur akan nikmat sampai dia yakini itu nikmat dari Allah. Bukan hanya semata-mata kemampuannya, bukan semata-mata tenaganya dia kerja. Itu sebab saja. Ya, tapi Allah Al-Mu'ti, Allah pemberi. Ya. Maka lahir kesyukuran. Demikian pula Al-Mani'. Ya, tidak menghalangi. Padahal zahirnya nama ini seakan-akan dua bertentangan. Al-Mu'ti memberi, Al-Mani' menghalangi. Tidak memberi. Tapi bisakah lahir penghambaan syukur dari nama Allah Al-Mani'? Lebih bisa daripada Al-Mu'ti. Orang kaya. Ya, banyak uangnya, banyak harta. Coba dia perhatikan nama Allah Al-Mani' yang menghalangi. Dia pikir, Allah yang menghalangi rezeki. Besok, macet ini usaha. Iya kan? Bisa saja. Allah Al-Mani'. Siapa yang mau memberi kalau Allah Al-Mani'? Siapa yang mau memberi kalau Allah menghalangi? Ibnu Abbas ketika masih kecil diingatkan oleh Nabi. Dididik. Diajarkan itu. Wahai Ibnu Abbas, ingatlah. Kalau manusia berkumpul semuanya, dari awal hingga akhirnya, jin dan manusianya berkumpul untuk memberikan manfaat. Lam yanfa'uka bi syai'in illa ma kataballahu lak. Tidak akan bisa kamu dapatkan manfaat sedikit pun. Kecuali apa yang Allah takdirkan untukmu. Sama juga rezeki. Semua orang berkumpul membantumu. Memberikanmu pemberian. Memberikan pertolongan. Kalau Allah halangi, siapa yang mau menyampaikan kepada kita? Tidak ada. Iya kan? Itu dari nama Allah Al-Mani'. Al-Mani' artinya yang maha menghalangi. Rezeki, menghalangi hidayah, menghalangi segala pemberian. Hibah. Di antara nama Allah Al-Wahhab. Maha menghibahkan, memberikan. Gratis. Tidak ada imbalan. Tidak ada. Cuma-cuma Allah berikan hibah.
namanya hibah. Iya. Tapi ingat, Allah juga al-mani'. Dari dua-duanya nama al-mu'ti dan al-mani', semuanya bisa melahirkan penghambaan yang sama. Syukur. Paham? Masya Allah. Ini luar biasa ini. Pembahasan seperti ini, kawan. Iya kan? Apa ya? Memang memacu kita untuk berpikir tapi berpikirnya enak. Gampang-gampang susah. Iya kan? Pas dapat, wih, Masya Allah. Enak pas dapat. Nah itulah ulama ya. Mereka coba mengarang kitab, menulis, memberikan faedah kepada kita. Apa yang mereka tuangkan dalam buku. Ya. Tapi ingat, di atas orang yang berilmu, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu, masih ada orang yang lebih berilmu. Para ulama yang seperti Syekh Abdul Razak, sudah ada yang mendahulunya. Ibnu Qayyim, sudah ada yang mendahulunya. Ya kan? Tapi mereka itulah saling menyempurnakan, saling menukil, saling Masya Allah. Ya. Taib. Au ta'abbudu bi asma'il wa tawaddudi wal bir. Tawaddud. Ada yang cetakan lain? Al-wadud mungkin ya. Dan nama Allah tawaddud. Yang ada nama Allah al-wadud. Ada cetakan lain? Hah? Apa itu antum? Tawaddud juga. Taib. Au ta'abbudu bi asma'i tawaddudi wal birri wal lutfi wal ihsan. Taib. Oh bukan nama ya. Sifat ini afwan. Cocok. Tawaddud. Kalau tawaddud sifat. Bukan nama. Berarti bacanya au ta'abbudu bi asma'i tawaddudi wal birri. Nah, kalau baru nama, bir masdar sifatnya. Wal lutfi. Iya, kalau namanya al-latif, sifatnya lutf. Wal ihsan. Namanya al-muhsin. An asma'il adli wal jabaruti wal azamati wal kibriya wa nahwi dzalik. Jelas ya? Ya, demikian pula mewujudkan penghambaan dari nama-nama Allah At-Tawaddud yang maha mencintai, yang maha mencintai, seperti misalnya Al-Wadud, ya. Kemudian Al-Halim, Ar-Rahim, ya. Wal Bir, ya. Sifat Allah Al-Bir, namanya Al-Barru. Innahu huwal barrur rahim, ya. Wal Lutf, nama Allah Al-Latif. Wal Ihsan, semuanya ini ya, an asma'il adli wal jabarut, dari nama-nama Allah yang lain seperti al-adl, ya, sifat yang melahirkan keadilan, jabarut, ya, kekuasaan, wal azamah, keagungan, wal kibriya, kesombongan, kebesaran, dan yang semisalnya. Itu semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang diambil dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau hafizahullah, wa hadhihi tariqatul kummali minas sairina ilallah. Kata beliau terakhir di kalimat penutup dalam bab ini, kata beliau, dan inilah tariqahnya, manhajnya, ya, orang-orang yang sempurna di dalam perjalanannya menuju Allah. Kummal, bukan kummal ya. Kalau panjang mimnya kutu. Kalau kummal, iya, dari kata kamulah, takmil, ikmal, sempurna, kamal, ya. Tapi kalau kummal, kummal, wal kummal dalam Al-Quran. Taib, ini kummal artinya kesempurnaan. Inilah metode, ya, orang-orang yang sempurna di dalam perjalanan menuju Allah. Di sini metodenya dia, supaya perjalanannya terarah kepada Allah, ya, istiqomah dalam perjalanannya menuju Allah. Ini di sini dia dalam ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wahiyya tariqatun mushtaqqatun minal Qur'an al-Karim. Dia adalah metode jalan yang diambil dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah. Ya, beribadahlah dengan nama itu. Sudah kita jelaskan dalam Al-Qawaidul Musla. Lihat, kita jelaskan. Allah memiliki nama-nama yang indah, beribadahlah dengan nama itu. Ya, berdoalah dengan nama itu. Ya. Doa ada dua.
Doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah minta. Ini doa yang kita pahami. Doa masalah namanya. Ya Allah berikan rezeki, ya Allah berikanlah hidayah. Iya, ini doa masalah namanya. Kalau kita maknakan doa masalah di sini, berarti kita terjemahkan begini. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah, mintalah dengan nama-nama itu. Berarti ya Allah perintahkan kita berdoa dengan nama Allah. Maksudnya kita berdoa menyebut nama Allah sebelum menyebutkan permintaan kita. Menyebutkan nama Allah yang cocok dengan permintaan. Dan ini salah satu adab dalam doa. Yang kedua, salah satu sebab-sebab terkabulnya doa. Inilah yang namanya tawassul dengan nama-nama Allah. Yaitu menjadikan nama Allah perantara permintaan kita. Dan itu Allah sudah ajarkan di surah Al-Fatihah. Apa permintaannya? Ihdina siratal mustaqim. Sebelumnya puji-pujian dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah menjawab hamidani afdi. Ar-Rahmanir Rahim. Allah menjawab asna alayya abdi. Malik yaumiddin. Allah menjawab majjadani abdi. Semua pujian untuk Allah. Iya kan? Baru ada permintaannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah menjawab ketika baca itu. Allah menjawab hadza baini wa baina abdi. Baru permintaannya. Ihdinas siratal mustaqim. Apa aja kata Allah? Walil abdi mas'al. Untuk hambaku saya berikan apa yang dia minta. Itu baru terkabulkan. Kenapa? Karena sebenarnya ada tawassul dengan sifat-sifat Allah. Dengan nama-nama Allah. Paham? Berarti kalau minta rezeki ya sebut Allah. Panggil Allah dengan nama Ar-Razzaq. Ya Razzaq. Arzuqna. Wahai engkau yang memberikan rezeki, berikanlah rezeki kepada kami. Itu ya. Berarti ikhwan, sebelum doa kita dikabulkan oleh Allah, kita sudah dapat pahala. Kenapa? Allah perintahkan berdoa dengan namanya. Allah perintahkan kita untuk berdoa dengan menyebut namanya. Pengabulan itu di belakang. Iya kan? Makanya Umar mengatakan, saya tidak terlalu penting pengabulan. Yang penting saya berdoa. Ditanya kenapa? Karena setiap doa pasti ada pengabulan. Orang kadang, nggak usah berdoa, nggak dikabulkan jadi ini. Berarti dia memang pengabulan, di kepalanya pengabulan dulu. Jangan dulu pengabulan, berdoa dulu. Kamu belum berdoa, kau sudah bilang tidak dikabulkan. Bagaimana cara mau dikabulkan? Sudah suuzon kepada Allah. Ya kan? Kata Umar, saya itu pengabulan nomor 2. Yang penting saya berdoa dulu. Kenapa? Karena kata Umar, saya yakin di balik doa ada pengabulan. Bersama doa ada pengabulan. Allah yang janji. Ya, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan berdoa kepada aku, saya akan kabulkan. Saya akan kabulkan. Baik. Doa kedua namanya doa ibadah. Maksudnya apa? Semua ibadah kita ikhwan itu doa. Hanya dikatakan istilahnya ulama doa ibadah. Maksudnya kita berdoa kepada Allah dalam bentuk ibadah. Salat, doa. Kita puasa, doa. Iya kan? Karena bukankah kita salat mengharapkan Allah terima itu pahala? Bukankah dengan salat kita harapkan kita terhindar dari neraka? Ya kan? Bukankah dengan salat kita harapkan ridho Allah di situ? Kita harapkan cinta Allah. Kita harapkan rahmat Allah, kan begitu? Berarti doa kan? Doa tapi bentuknya ibadah, bukan permintaan tadi langsung. Inilah yang namanya doa ibadah. Nah, sekarang kita terjemahkan, kita maknakan doa ibadah. Berarti Allah memiliki nama-nama yang indah, beribadalah dengan nama Allah. Bagaimana itu beribadah dengan nama Allah? Yaitu lahirkan penghambaan kepada Allah dari nama-namanya. Contohnya tadi. Lahir kesyukuran dari nama Allah Al-Mu'ti Al-Mani'. Lahir ketawaduan dari nama Allah Al-Qadir. Dari nama Allah Al-Jabbar, Al-Qahar. Ya, lahir kekhawatiran, ketakutan untuk bermaksiat dari nama Allah Al-Basir yang Maha melihat. Paham? Nanti akan ada di sini. Oh, di bab selanjutnya ya. Baik. Wa du'a biha yatanawal du'a mas'alah wa du'a as-sana wa du'a al-ta'abbud. Ini juga sudah tadi ya. Doa itu mencakup doa masalah, permintaan dan doa pujian, doa ibadah. Doa pujian dan doa ibadah sama tadi ya. Yang saya jelaskan. Wa huwa subhanahu yad'u ibadahu ila ay ya'rifuhu bi asma'i wa sifatihi. Allah Subhanahu wa taala mengajak hamba-hambanya untuk mengenalinya
Allah mengajak hamba-hambanya untuk mengenalinya. Dengan apa? Dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa yusnu alaihi. Iya. Dan Allah mengajak agar mereka memujinya dengan nama-nama itu. Wa yakhudhu bihifdhihi min ubudiyati. Dan Allah mengajak dalam ayat tadi yang ringkas, walillahil asmaul husna fad'u biha, dengan itu Allah mengajak untuk menjaga ibadah-ibadah mereka. Paham? Menjaga ibadah-ibadah mereka. Wa huwa jalla wa ala yuhibbu asma'ahu wa sifatihi yuhibbu dhuhura athariha fi khalqihi. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai nama-namanya dan sifat-sifatnya, mencintai nampaknya pengaruhnya pada makhluknya. Paham? Paham? Jadi Allah senang ketika hamba itu berdoa dengan namanya. Satu. Kedua, Allah senang dan cinta ketika hamba itu melahirkan penghambaan dari namanya Allah. Jadi Allah khobarkan kita dengan nama-namanya. Bukan cuma kita kenali Allah dari itu. Bukan cuma itu. Ini di antara hikmahnya. Ya. Agar lahir penghambaan. Agar kita puji Allah dengan nama itu. Ya. Dan agar kita kenali Allah dengan nama itu. Taib. Fa inna dzalika min lawazimi kamalihi. Karena itu dari kesempurnaan, dari konsekuensi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa fataha subhanahu li ibadi abwaaba ma'rifatihi wa tabassuri bi asma'i wa sifatihi. Dan Allah juga membukakan kepada hamba pintu-pintu pengenalan. Pintu-pintu pengenalan. Jalan-jalan pengenalan. Jalan-jalan tabassur. Ya. Jalan-jalan ilmu. Ya. Dengan nama-nama Allah dan sifatnya. Maksudnya lahir ilmu di situ. Banyak ilmu yang kita dapatkan dari nama-nama Allah dan sifatnya. Ini contohnya kita pelajari. Luar biasa faidahnya. Ya. Fada'a ibadahu fil Qur'ani ila ma'rifati min tariqain. Kesimpulannya bahwa Allah mengajak hamba-hambanya dalam Al-Qur'an untuk mengenalinya dari dua jalur. Dua jalan. Jalan pertama, an-nadhru fi maf'ulatihi fa inna adallu syai'in ala asma'i wa sifati. Pertama dari dua jalan ini, yaitu apa? Pertama, nadhor. Saya sudah ingatkan tadi, bukan sekedar melihat, karena orang kafir juga sudah menadhor. Orang kafir sudah nadhor, sudah lihat bintang, sudah lihat langit bumi, sudah lihat dirinya sendiri. Tapi hanya sekedar lihat. Paham? Yang Allah perintahkan adalah melihat dengan memikirkan. Ya, dan mengambil ilmu, manfaat dari situ. Itu yang disebut dengan ta'ammul, tafakkur, tadakkur. Ya. Dengan melihat pada maf'ulatihi. Maf'ul apa itu maf'ul? Makhluk-makhluknya. Ya. Karena itu adalah hal yang paling menunjukkan, yang paling membuktikan akan nama-nama dan sifat-sifatnya. Itu makhluknya. Paham ya? Itu yang paling menunjukkan. Maksudnya yang paling jelas. Kita tidak usah menggali nama-nama Allah untuk berdalil dengan nama yang lain. Tidak usah. Cukup lihat makhluknya saja. Sudah lahir. Lahir apa? Lahir la ilaha illallah. Lahir al-qadir. Lahir al-alim. Lahir banyak sekali yang lahir dari situ. Dengan apa? Melihat makhluknya. Paham? Itu pertama. Itu ajakan Allah pertama. Metode Allah dalam mengajak. Dalam Al-Quran ya. Mengajak untuk mengenali Allah. Kedua. Wattafakkur fi ayati wa tadabburiha. Wattafakkur fi ayati wa tadabburuha. Ya, memikirkan dan mentadaburi ayat-ayatnya. Syar'i atau kauni. Ya. Taib. Al-awwal tafakkurun fi ayatil masyhudah. Yang pertama berfikir, memikirkan, mentadaburi ayat-ayat yang disaksikan. Makhluk-makhluknya. Wasani tadabburun li ayatil matluwah. Yang kedua, tadabbur, tafakkur dengan ayat-ayat Allah yang dibaca. Berarti kalau tadi yang dilihat,
Ini ayat-ayat yang dibaca. Al-Quran. Ya. Kullu minhuma babun wasi'un. Setiap dari salah satu jalan ini, ya, dua jalan Allah memperkenalkan dirinya. Pertama tadi apa? Dengan makhluk. Kedua dengan apa? Nama-nama dan sifatnya. Ayat Al-Quran. Ya. Ini kata beliau, setiap keduanya adalah pintu yang luas. Kita mau masuk dari mana? Mau mengenal Allah dari mana? Silahkan. Masuk dari pintu ini. Silahkan. Berarti kita pelajari sekarang ini, kita masuk dari pintu yang mana? Kedua. Paham? Dengan mempelajari ayat-ayat itu. Penyebutan dalam Al-Quran. Iya. Ada pintu yang lain, yang tadi yang pertama. Tidak butuh pulpen, buku, tidak butuh. Tidak butuh orang lain. Paham? Pasang mata. Hati. Keluar saja. Tidak perlu keluar. Bercermin. Ya kan? Lihat kesempurnaan rambut, mata, hidung, semua ini sempurna. Coba pernah kita bercermin. Bagaimana kira-kira kalau hidungku madep ke atas? Musim hujan begini setengah mati kita. Tidak bisa naik motor. Sesuai pilek. Nah hidungnya ke atas. Masuk air. Mandi bagaimana? Begini mandi, baru mandi. Susah. Ya kan? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Taib. Fi ma'rifati rabbil majidil wal ilahil hamid. Fa subhana man ta'arrafa ila khalqi bi jami'i anwa'it ta'arrufat wa dallahum alaihi bi anwa'id dalalat. Wa fataha lahum ilaihi jami'at turuqat. Thumma nasaba ilaihi siratal mustaqima wa arrafahum bihi wa dallahum alaihi liyahlika man halaka am bayyinatin wa yahya man hayya am bayyinah. Wa innallaha lasami'un alim. Masya Allah. Kata beliau, perhatikan kalimat terakhir luar biasa ini. Ini pintu yang, dua-duanya pintu yang luas. Untuk mengenal Allah yang maha terpuji. Ya, untuk mengenal Allah yang maha ilah, yang disembah dan maha terpuji. Maka, ini terakhirnya pujian. Terakhir sudah sebutkan pujian itu Allah. Maka maha suci Allah. Subhana. Maha suci yang dia. Allah maha suci dia yang telah perkenalkan dirinya kepada makhluknya dengan semua jenis-jenis pengenalan dari dua arah tadi, dua pintu tadi, ya. Dan maha suci dia yang telah menunjukkan kepada makhluknya, ya, atas keagungan kekuasaannya dengan bukti-bukti yang banyak, dalalat, ya. Maha suci dia, ya, yang telah membuka untuk hambanya pengenalan kepadanya dengan semua jalan-jalan yang ada. Padahal sebelumnya cuma dua. Tapi kenapa langsung turukot banyak jalan? Karena satu pintu tadi, satu jalan tadi itu banyak sekali. Ya kan? Makhluknya tidak terbatas. Ya. Tidak ada yang tahu jumlah makhluknya Allah. Kecuali Allah sendiri. Ya. Tsumma nasaba ilahi siratal mustaqim. Maha suci dia Allah yang telah memberikan, menancapkan, memasang, ya, jalan yang lurus itu dan memperkenalkan jalan yang lurus itu kepada hamba-hambanya. Subhanallah. Ya, jalan yang lurus itu ada, tetapi tidak semua hamba diperkenalkan dengan jalan yang lurus. Betul? Makanya beliau puji Allah terakhir. Maha suci Allah yang telah memberikan, mengadakan untuk kita jalan yang lurus dan telah memperkenalkan kepada kita semua jalan itu. Ya. Dan ini judul kita hari Ahad. Nah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Shiratal mustaqim. Kata beliau, wadallahum alaihi, dan telah menunjukkan kepada makhluk, kepada Allah, atas Allah, menunjukkan kepada makhluk hal tersebut sehingga liyahlika man halaka am bayyinah wa yahya man hayya am bayyinah wa innallaha lasami'un alim. Maka binasalah yang binasa dengan petunjuk itu, ya, dan hiduplah, ya, yang hidup dengan petunjuk itu. Maksudnya ketika Allah utus Nabi, Allah turunkan Al-Quran, ya, taatlah yang taat, tidak yang tidak. Binasalah yang binasa dengan itu, ya, maka selamatlah yang selamat.
Ya, kata Nabi, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bi akharin. Allah mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Qur'an dan Allah menghinakan satu kaum disebabkan karena Al-Qur'an. Innallaha lasami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik. Wallahu taala alam. Selesai ya bab ini. Setelahnya kita masuk pada bab baru. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan dulu. Naktabi qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka